Saya ternak kelinci karena dulu itu pernah dicuri orang. Kelinci saya dicuri orang, akhirnya sempat down. Waktu itu kisaran uang 3 jutaan lah yang dicuri orang itu. Ya, nama saya Fredita Yusuf Pratama. Usaha saya adalah ternak kelinci. Alamat di Dusun Kerajaan, RT 2 RW 1, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Awalnya sebenarnya saya sudah lama sekali ternak kelinci ini, sewaktu saya SMP, tapi sempat terputus. Awalnya saya ternak kelinci yang lokal, semuanya yang lokal, tidak ada jenis rek seperti ini. Saya tidak ternak kelinci karena dulu itu pernah dicuri orang. Kelinci saya dicuri orang, akhirnya sempat down. Waktu itu kisaran uang 3 jutaan lah yang dicuri orang itu. Terus saya pas mau menikah itu, saya ternak lagi sampai hari ini. Ya, emang sebenarnya betul pengalaman sih ternak kelinci ini. Nggak semua orang bisa ternak kelinci. Kalau menurut saya, pertama suka dulu, kita senang dulu dengan kelinci. Soalnya kalau sudah senang itu nanti pasti kita akan enak. Sulitnya pas ternak kelinci kalau menurut saya pas di musim hujan, soalnya rumputnya akan basah. Kalau kelinci itu sakitnya biasanya kalau ndak kembung ya godek, jadi penyakitnya. Makanya kalau musim hujan itu rumput harus dikeringkan. Gimana caranya? Harus kering. Kemarin sempat kelinci saya yang anakan itu mati-mati. Akhirnya saya harus membeli polar lah, makanan yang bisa dimakan kelinci yang bentuknya kering. Kemungkinannya sedikit sekali kelincinya kembung atau kena godek dan akhirnya mati. Ya, kalau peternak awal sih menurut saya yang pertama itu adalah kebersihan kandang. Jadi pertama membuat kandangnya kalau bisa harus bersih, setiap hari harus dibersihkan. Kenapa kalau tidak dibersihkan, penyakitnya kelinci itu tadi godek. Kalau godeknya tidak bisa sudah banyak menjalar ke kuping, ke kakinya, ke tangannya, pasti nanti akan bisa kurus dan nafsu makan kurang dan mati. Yang pertama adalah kebersihan dan yang kedua adalah pakan. Ini adalah kelinci lokal, soalnya lokal itu pertama kali saya ternak kelinci dan ini sudah banyak jenis selain lokal. Kemarin lokalnya sedikit saya jual dan saya belikan kelinci yang agak bagus. Ini terutama adalah jenis rek. Jenis rek ini kualitasnya di bulunya pendek. Terus ada jenis NZ juga. Jenis NZ itu adalah jenis kelinci yang gemuk, posturnya ini bisa gemuk kalau jenis NZ. Terus ada jenis Bligon. Jenis Bligon itu adalah jenis yang agak besar, kelincinya itu agak besar, bisa mencapai 3 kilo. Itu jenis yang saya punyai sampai hari ini. Untuk jumlahnya ini sekitar 40 indukan dan ada sekitar 5 pejantan itu.
dan yang 5 ada yang masih belum siap kawin. Kalau anaknya ya lumayan banyak karena tidak bisa menghitung setiap melahirkan, soalnya kelinci itu kisaran 7 itu adalah normal, 7 sampai 8, 9, 10, bahkan kalau kelinci yang besar itu bisa 12 ekor. Normalnya itu. Kalau kelinci lahirnya 2 atau 4 itu sudah mungkin sudah afkir, sudah tua. Kadang kalau tidak tua, pejantannya, keturunannya itu emang kelinci yang tidak bagus. Ya, untuk tekniknya yang pertama pakannya itu adalah tidak boleh berganti-ganti. Misalnya pagi saya kasih pelet dan sorenya rumput, jadi setiap hari seperti itu. Terus kalau masalah teknik kawin, emang harus ada tekniknya sendiri. Jamnya itu adalah pagi atau sore sampai malam. Jadi kelinci bagusnya itu pagi saat sore atau malam. Kalau siang tidak bagus. Menurut penelitian, kalau siang itu beranaknya cuma sedikit. Dan ini mitos atau tidak, katanya kalau dikawinkan pagi itu yang keluar biasanya banyak jantannya, tapi kalau malam yang banyak adalah induknya. Itu mitos atau enggak tahu. Yang penting saya kalau ngawinkan itu lihat kelinci berahinya. Jadi kelinci kalau tidak berahi tidak mau dikawinkan, tapi kalau sudah berahi langsung dikasih pejantan, langsung bisa dikawinkan. Terus tekniknya itu adalah betinanya yang dibawa ke pejantannya, bukan pejantannya yang dibawa ke betinanya. Soalnya menurut penelitian juga, kalau pejantan itu harus di kandangnya sendiri. Jadi kalau sampai pejantannya yang dibawa ke betinanya, pejantannya kurang berahi. Ya, untuk pemasarannya alhamdulillah saya sudah lama. Emang mulai awal ternak kelinci yang saya cari adalah pasarnya. Jadi saya juga istilahnya pengepul lah. Jadi kalau ada orang, tetangga-tetangga yang ternak kelinci mau menjualnya, saya bisa menampung dan nanti saya setorkan ke pasarnya kelinci. Media sosial sangat berpengaruh sekali. Kenapa seperti itu? Saya sering mengupload di Facebook atau di Instagram. Itu tiap saya ngupload pasti ada yang tanya, dan 70% lah penjualan saya ini ada di sosmed itu. Apalagi kelinci yang bagus-bagus, kelinci yang jenis Rek, NZ, Bligon, itu penjualannya itu yang bagus ada di sosmed. Kenapa? Kadang kalau di peternak itu kan pembeliannya adalah semuanya dibeli, misalnya 20 ekor semuanya dibeli, tapi di sosmed itu yang dibeli kadang cuma 1 pasang, 2 pasang, tapi harganya lumayan bisa mahal kalau di sosmed. Kalau masalah harga, untuk kelinci lokal itu kisaran 15.000 sampai 20.000. Itu anakannya, usia sapi adalah 45 hari. Jadi harganya seperti itu. Tapi dilihat dari harganya kan, pakannya itu kita mencari rumput. Kalau jenis Rek seperti ini bisa kisaran 20 sampai 15.000. Itu harga di pasaran. Tapi kalau harga di sosial media, kalau cuma beli pasang bisa sampai 50.000 per ekor. Itu usia sapian. Tapi kalau usia indukan ini bisa mencapai 300.000 sampai 15.000. Jadi kalau jenis NZ pasaran gak sulit. Kenapa gak sulit? Karena kelincinya kelinci yang bagus. Ada sih pasaran tapi harganya sedikit murah. Jadi mainnya kalau kelinci NZ itu adalah postingan. Kalau mau harga yang bagus bisa di breeding sampai 3 bulan yang bobotnya sudah mencapai 2 kilo, itu hanya 25.000 sampai 40.000. Menurut saya kalau untuk pemula bagus sekali. Kenapa? Soalnya ini juga bisa untuk kebutuhan hidup lah.
Jadi kita bukan hanya senang ternak kelinci, tapi apalagi yang sudah berkeluarga. Jadi saya sudah banyak ke teman-teman melakukan penelitian juga. Jadi ini bukan hanya pekerjaan sampingan, jadi bisa dijadikan pekerjaan utama. Pemula jangan dilihat dari hasilnya dulu. Yang pertama, yang penting prosesnya. Kita melakoni proses, jangan langsung kita berternak langsung kita wow, kita besar, jangan dulu. Jadi lihat kemampuan kita. Saya sempat mempunyai nafsu yang besar, saya ingin jadi yang sangat langsung, yang sangat sukses. Jadi terus saya melakukan penelitian sama teman-teman itu, jadi ke peternak yang besar, ternyata benar. Jadi kalau kita cuma nafsu, kadang kelinci kita ada 50 ekor tapi kita tidak pernah merawat dia, artinya tidak ada perawatan yang khusus. Jadi soalnya kelinci ini harus ada perawatan khusus. Jadi bisa timbul gudeg di sini, di hidung, di tangan, di kuping. Nah itu bahaya sekali. Soalnya masa pemulihan gudeg itu sangat lama. Jadi kelinci tidak akan bisa bagus kalau kalau ada gudegnya. Jadi tidak bisa gemuk kelincinya, dan nafsunya untuk perkawinan pun tidak akan bisa dikawinkan kalau posisinya kurus. Terus kadang kalau pas bunting kelinci kita ada gudegnya, pasti nanti anaknya tidak akan disusui sama indukannya. Jangan lupa subscribe Ide Usaha. Salam sukses pengusaha muda Malang.